Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada awal tahun baru ini 1433 Hijriah kita kembali bertemu di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, yang baik-baik tahun yang lalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan kita, dosa kita, kita mohon Allah mengampuni kita. Nah, untuk lembaran baru ya, tahun baru 1433 ini, mudah-mudahan hidayah Allah ya selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun ya. Seperti doa kita itu, mudah-mudahan kita selalu sibuk al-istighal ya, bima yuqarribuna ya, sibuk dengan apapun yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada keliru, Allah memberitahu itu bisa dengan teman. Loh, temannya mengingatkan kita, terima kasih, oh kamu memperingatkan saya. Seperti itu, agar kita ini makin lama ya, kedekatan kita pada Allah itu makin terasa dan makin nampak di dalam kehidupan kita itu ya. Kita lanjutkan pengajian kita dalam surat Muhammad yang disebut juga surat Qital ya. Ini menunjukkan perjuangan Nabi Muhammad yang tidak ada akhir sampai hayat beliau. Ya, ayat 12 saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Shadaqallahul azim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati. Sesungguhnya Allah akan memasukkan ya, fi'ilnya fi'il mudhari, akan masukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga. Ya, itu kan memang nanti. Bagaimana surga itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar ya, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai ya. Anhar jamak dari nahrun. Nahrun itu sungai, kalau anhar itu sungai-sungai. Sebaliknya walladzina kafaru yang tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sedang orang-orang yang kafir bersenang-senang dan mereka makan seperti binatang-binatang makan. Wan naru maswallahum, dan neraka merupakan tempat tinggal mereka. Ya. Cara Allah membuat kalimat berbeda. Yang mukmin dan beramal soleh itu dimasukkan, Allah masukkan,
akan masukkan ya yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Sedangkan orang yang kafir yang bersenang-senang saja hidup di dunia tanpa memikirkan kehidupan akhirat, itu dikatakan wanaru maswallahum, nerakalah tempat tinggal mereka. Tidak ada kata-kata memasukkan, itu tidak ada ya, berbeda kalimatnya. Setelah ayat yang lalu menegaskan ya, Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak memiliki pelindung. Ya, ayat di atas menguraikan sekelumit tentang perlindungannya ya, pada orang-orang beriman itu. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan membuktikan kebenaran iman itu dengan mengerjakan amal-amal soleh. Ya. Dalam takrif, dalam definisi kan al-imanu tasdiqun bil qalbi ya, wa iqrarun bil lisani dengan syahadatain, wa amalun bil arkan ya. Jadi enggak cukup tasdiq qalbi saja, tapi harus dinyatakan dengan iqrar lisan. Iqrar lisan tidak ada tasdiq qalbi, itu orang munafik ya. Kemudian mengatakan ya hatinya membenarkan ikrar juga, tapi tidak berbuat apa-apa, itu tidak sempurna imannya. Jadi tiga-tiganya harus dipenuhi ya, amal soleh. Ya, surga di mana mengalir di bawah ya. Dikatakan surga itu adalah istana-istana ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini menghapus semua kekeruan dan kesempitan hidup yang pernah mereka rasakan di dunia. Ya, nama sungai bersih itu membersihkan segala yang kotor-kotor. Sedangkan orang-orang kafir bersenang-senang dengan kesenangan sementara. Ya, dunia ini kan sementara sekali. Ya, nggak tahu yang didoakan tadi, kalau oleh Allah masih diberi umur, ya nanti masih sambung ya. Andaikan Allah mengendaki, ya sampai situ batasnya, itu nggak bisa minta tangguh lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kehidupan kita itu dari alam yang pendek ya menuju yang lebih panjang, lebih lama. Di rahim ibu kurang lebih 9 bulan ya. Kemudian lahir di dunia, ada yang sampai 100 tahun, ada yang mungkin beberapa hari ya, bayi mati. Yang 100 tahun ada beberapa yang tidak banyak. Rata-ratanya kata Rasul ya, aksaru akmari ummati baina sittin wa sab'in. Akake umat ingsun kata Rasul itu umure antarane 60 dan 70 ya. Ya, negara lebih makmur ada statistik itu ya, harapan hidup umur bangsa Indonesia mungkin sampai 60 lebih, 69. Biasanya perempuan-perempuan harapan hidupnya lebih tinggi daripada laki-laki gitu ya, statistik begitu. Tapi rata-rata ya itu umur orang antara 60 sampai 70 tahun. Ya, kapanpun ya siap ya, kalau kita sudah iman mantap di dada dan juga telah melakukan amal-amal soleh, mudah-mudahan termasuk Allah yudkhilu ya, memasukkan kita ke surganya. Ini doa kita gitu ya. Ya, sedangkan orang-orang kafir tadi dikatakan ya, mereka senang-senang sementara dan sedikit lagi segera hilang di dunia ini. Mereka mengikuti syahwat hawa nafsu tanpa kendali agama atau akal, dan mereka senantiasa makan ya tamat ta'una, yakni melakukan aneka aktivitas seperti binatang-binatang makan ya, kapanpun dan di manapun, pokoknya mangan. Apalagi kalau lembu barangkali masih ada makan gayemi gitu ya. Kalau namanya ular ya, ular itu selama masih jadi ular itu pekerjaannya makan tok ya, ular itu kemudian sudah jadi entung lah rai.
Berapa makannya ular itu kalau tidak clear 7 kali berat badannya ya. Kalau ular ku sakon, ular yang gede itu makanannya sehari itu petung on. Itu ular. Kalau kita hanya makan terus itu seperti ular kan gitu. Ya, manusia apalagi beriman tidak seperti itu. Kebutuhan fisiknya apa? Ya itu yang dibutuhkan. Makan disediakan oleh Allah. Apa itu beras, apa itu jagung, apa itu ketela, macam-macam disediakan oleh Allah. Kebutuhannya berapa? Apakah 1 piring, setengah piring, tergantung pekerjaan orang itu. Pekerjaan berat ya perlu ya kalori yang lebih tinggi. Tapi pekerjaannya ringan-ringan, jangan makan banyak-banyak, perutnya gendut. Itu sumber penyakit kan gitu ya. Ini orang yang beriman harus sadar semacam itu. Rasul kan nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Kita orang yang beriman yang bersungguh-sungguh ngerti itu tidak makan sebelum lapar. Kalau makan itu tidak sampai terlalu kenyang. Itu Nabi begitu, dan Nabi kan tidak pernah sakit. Ya, itu harus kita contoh. Ya, perilaku Nabi sehingga kesehatan beliau itu selalu baik karena mengikuti sistem yang ada di dalam kehidupan fisik atau badan kita ini. Ya, Nabi itu suka buah-buahan jenisnya semangka. Ya, sedih semangka juga banyak ya, itu baik ya semangka. Artinya saya bukan promosi semangka, saya nggak duit tanduran semongko. Tapi itu Nabi itu ya antara lain kesukaan beliau itu semangka. Itu silahkan aja ya. Saya juga memang seperti itu, biar penanam semangka, petani semangka juga dapat rezeki dari semangkanya. Ya, ayat di atas menjelaskan perbedaan yang sangat menonjol antara orang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang kafir, pandangan dan aktivitas mereka, ya, orang kafir itu pandangannya hanya bersifat materi tok. Wis golek duit sak-akeh dipangan sak enak-enake, gawe omah sak apik-apike, golek kendaraan sak larang-larange gitu. Ya itu enggak marem-marem, enggak pernah puas. Ya, manusia memang ada 2 yang tidak pernah marem ya terhadap mal harta. Itu kepingin terus. Dan terhadap ilmu ya, orang yang diberi anugerah itu ilmu itu tidak pernah marem juga, kepingin ngerti. Untunglah orang yang lapar, yang haus ilmu ya. Orang yang haus ilmu itu insya Allah akan tahu mana yang diperintahkan, kemudian melaksanakan, mengamalkannya, kemudian apa yang dilarang, kemudian yang bersangkutan menjauhinya. Itu orang yang beruntung ya, haus akan ilmu. Dan bangsa yang haus akan ilmu akan maju ya. Bangsa yang haus akan ilmu akan maju. Nah, itu harus didorong, disediakan sarananya ya, buku-buku, kitab-kitab yang suka dibaca oleh orang-orang itu, dia akan mendapatkan kepuasan karena tambah ilmunya dari waktu ke waktu. Mestinya di mana-mana, kalau di kota sudah ada perpustakaan, sampai di desa-desa seharusnya ya ada sumber ilmu itu. Ini bedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Itu jelas perbedaannya semacam itu. Ya, orang-orang mukmin berbakti dan melakukan amal-amal soleh untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kemanusiaan. Dengan jalan mengasah dan mengasuh kalbunya, hatinya, dan menghiasinya dengan iman, serta memfungsikan dengan baik anggota tubuh mereka melalui amal-amal yang bermanfaat. Ya, mulai sang kecil sampai yang besar. Ana wong tua gak iso nyabrang dituntun, monggo kula sabrangaken. Itu amal. Itu kalau niatnya ikhlas itu untuk bermanfaat bagi kemanusiaan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang seperti itu. Sampai yang besar-besar dikasih anugerah, badannya fisiknya kuat,
apapun dikasih ilmu yang banyak, entah ilmu kesehatan atau ilmu agama, ya diberikan pada orang lain, nggak dipek dewi gitu. Ya, yang ngerti tentang mesin barangkali ya silahkan saja, bisa memberi manfaat dengan keahliannya di bidang permesinan, ya. Di bidang pertanian juga begitu ya. Misalnya produknya biasanya misalnya saya tidak tahu kalau semangka itu kalau 1 hektar itu satu panennya mesti puluhan ton itu. Ya mesti puluhan ton itu, batangnya kecil kok gede-gede. Ya. Walaupun itu kandungannya yang banyak air tapi sangat berguna ya karena badan kita ini juga yang banyak terdiri air. Jadi makan buah-buahan yang banyak airnya ya bagi orang yang sehat itu baik. Tapi kalau orang sudah kena penyakit gula, ya jangan makan buah-buahan yang terlalu manis. Itu penyakitnya nanti akan lebih parah. Itu cara berpikir kita, cara berperilaku kita semacam itu. Sedang orang-orang kafir hanya perhatikan sebagian dari potensi mereka, jasmaninya dipenuhi kebutuhannya, ya, perutnya, kelaminnya, ya, tapi pikiran dan akal budinya tidak diperhatikan. Lupa kalau nanti dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan semua anugerah Allah. Itu bedanya antara orang mukmin dengan orang kafir, ya. Ya, jadi ayat di atas itu menegaskan ya Allah akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, ya. Yudkhilu, ya, fi'il mudhari akan masukkan. Surga itu masih nanti sesudah kiamat gitu ya. Jadi masih nanti berapa ratus ribu tahun wallahu alam, itu ilmunya hanya pada Allah. Tetapi tidak menyatakan bahwa Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Tidak ada itu ya. Hanya dijelaskan orang-orang kafir itu wanaru maswalahum, neraka itu tempat mereka, enggak ada yudkhilun naro, itu tidak ada. Oleh karena itu doa-doa kita, ya, kita minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang al-abrar, orang-orang yang penuh kebajikan gitu ya. Ini beda nampaknya. Kalau orang-orang kafir itu enggak ada dimasukkan ke neraka, itu tidak ada. Ya, ini untuk mengisyaratkan bahwa masuknya seseorang ke surga semata-mata karena rahmat Allah. Ya, sedang masuknya orang kafir ke neraka adalah akibat perbuatan yang bersangkutan sendiri. Ya, di samping itu juga untuk memberi kesan betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah kepada kaum beriman. Sedang orang-orang kafir tidak memperoleh perhatian, ya, dari Allah yang Maha Kuasa. Ada perbedaan yang jelas di ayat ini. Ya, sama dengan orang saudara kita yang sudah mau pulang haji itu ke sana itu panggilan Allah. Ya, itu panggilan Allah. Gak pati sugih tapi dipanggil oleh Allah berangkat ke sana. Ya, kalau tidak dipanggil Allah, betapapun kekayaannya luar biasa, numpuk-numpuk, itu juga tidak berangkat ke sana karena belum, ya, saya katakan belum, mungkin pada suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kuasa Allah sangat besar terhadap kehidupan kita. Kita nyaman, kita berangkat ke masjid, kita iktikaf di masjid, itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Ini perbandingan ya. Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang lebih kuat, asyaddu quwwatan,
min qaryatika, dari negeri kamu. Ya, mungkin ini ditujukan pada negeri Mekah zaman Nabi. Ya, betapa banyak negeri-negeri, misalnya Romawi, Persia, itu lebih kaya, lebih kuat daripada orang Mekah di zaman Nabi. Allati akhrajatka, ya, negeri kamu yang telah mengusirmu. Ya, maksudnya yang diusir siapa? Nabi Muhammad, hijrah itu. Ahlaknahum fala nasiralahum, telah kami hancurkan mereka. Ya, Allah. Ya, ya, negeri Mesir kuno yang ada piramida-piramida zaman Firaun itu sudah dihancurkan oleh Allah. Fala nasiralahum, maka tidak ada seorang penolong pun. Kalau Allah menghendaki hancur, ya hancur. Ya, ada hancur yang lama seperti Mesir kuno itu hancurnya lama. Ya, kalau seperti 7 tahun yang lalu, misalnya tsunami Aceh itu, sekarang mungkin sudah kembali pulih. Ya, heran saya itu, pulihnya itu bukan pulih yang baik juga. Ya, orangnya yang nanam ganja itu juga pulih nanam ganja gitu. Ya, naudzubillah. Ya, kan itu perbuatan yang menentang sunnah Allah. Mestinya mereka berhenti. Kapok ya kapok. Malah yang lucu itu saya kemarin tuh ya baca ya, ada ini enggak membuka aib orang, termasuk perilaku orangnya. Kalau enggak ada hakim syariah barangkali di sana itu juga melakukan sesuatu yang tidak patut yang dilakukan seorang hakim syariah, dipecat barangkali oleh Mahkamah Agung. Ya, ya sama dengan kalau baca ya, ini juga tidak buka aib orang, tapi kita jangan melakukan yang semacam itu. Ya, jaksa di mana Lamongan itu kak, ya tahanan kok dikeloni, gitu. Sampai punya anak. Gitu. Ya, nah, ya, itu yang barangkali yang lupa, ya, karena hawa nafsu. Ya, kalau petunjuk Allah, hidayah Allah menyertai kita, insya Allah kita itu punya hawa nafsu bisa mengendalikan. Ya, nek tahanan dikumpuli dosa gede, tapi lek sampean dibojo, sampean keloni iku ibadah, ngono lho. Ya, iku bojo sampean ibadah, ana bojo kok gak dikeloni, sampean digugat nang pengadilan. Kula niki dibojo lanang kok mboten tau diutik babar pisan. Ya. Ini jadi sama perlakuannya, tapi ada yang sah, yang halal, ada yang haram zina itu. Ya. Maka apakah orang-orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya, ya, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi, ya, sama dengan orang yang dijadikan, ya, orang yang selalu memandang perbuatannya yang buruk dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, setan itu kan tadzin, menganggap barang-barang yang jelek, yang maksiat itu koyok-koyok barang api. Judi itu ya, koyok-koyok api menurut setan kan gitu. Ya, melungguh dulu, mbok menang kalau aku menang, duit titik kita diakeh. Itu godanya setan, gitulah. Ya, harus waspada. Ya, inna syaitan lakum aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan selama orang itu masih hidup, masih dikiting setan terus kemanapun dan dimanapun. Ya, baku ngetan, setan nyegat di etan, melaku ngulon, setan, ya seperti itu. Jadi kita harus ta'awud terus ya, lisannya dengan hatinya, ya Allah lindungilah kami dari setan. Ya, Nabi kan ditanya, apakah engkau ya Rasul juga punya setan? Iya, tapi setannya sudah saya bunuh. Itu tegas-tegas Nabi begitu. Tapi kita ini, ya, selama kan darah setan itu mengalir bersama darah. Kalau kita selama hidup itu akan disertai terus. Ya.
Tapi kalau ada orang azan kita cepet-cepet, itu setannya lari itu. Setannya lari, kita cepet-cepet mengikuti panggilan itu, insya Allah kita dijaga oleh Allah dari setan. Masih di soft itu ya, itu juga bisa kalau kita tidak perlindungan dari Allah. Setan itu bisa jambuda eling sing di luar sholat misalnya, seperti itu ya. Setelah ayat yang lalu menjanjikan anugerah bagi yang beriman, yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati, itu jannatin tadi, dan kebinasaan bagi orang kafir. Ayat yang baru saja dibaca menjelaskan kekuasaan Allah yang telah terbukti pada masa-masa yang lalu. Contohnya tadi, negara Mesir yang dulu jaya zaman Fir'aun, wis gak bangkit lagi. Islam moncer. Nah sekarang Mesir bergolak lagi. Ya. Mesir ya seperti itu, tidak ada yang tetap itu. Kita yakin atau tidak, Amerika itu nanti juga akan tidak akan jadi negara adidaya gitu ya. Ya, Uni Soviet kan sudah. Ya, utangnya Amerika kan sangat banyak. Tidak tahu yang ganti nanti siapa. Misalnya Cina. Cina juga nanti ada batasnya. Kalau misalnya jaya itu, ya dengan penduduk yang tidak sedikit itu ya. Nah, bagaimana kita Indonesia jaya itu ya kita melaksanakan perintah Allah atau tidak ya. Karena ya lul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu ya ayat. Kalau penduduk negeri itu beriman dengan benar-benar ya, wa taqau dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, akan saya buka barokah ya kata Allah dari langit maupun bumi. Itu syaratnya ya, keadilan ditegakkan. Orang yang mau dolim-dolim ya dalam bentuk yang seluas-luasnya mengganggu orang lain, mengganggu harta orang lain, itu berhenti, insya Allah ya negeri itu akan jaya ya. Janji Allah pasti ya. Tapi ayat tadi walakin kadzabu, tapi banyak umat ya manusia itu, penduduk negeri itu mendustakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu. Wis gampang nyolong nyambut gawe sing temenan ya abot kepanasan. Iki ana duit. Mbok duit pajak, mbok duit bank dipindahno nang rekeninge dhewe, konangan diadili. Ya, itu baru diadili. Nanti kalau sudah ada vonis dia akan masuk ya, masuk neraka dunia, penjara itu. Ya. Ya, ia juga merupakan rincian penjelasan ya ayat ini ya, rincian penjelasan tentang ancaman yang dikemukakan ayat yang lalu ketika meminta mereka memperhatikan akibat buruk dari kedurhakaan generasi yang lalu. Ya tadi saya contohkan Mesir kuno, di Indonesia juga ada. Siapa yang membuat Borobudur, saya kira itu lambang kemakmuran. Nggak mungkin orang itu makmur bisa membuat Borobudur gitu loh. Tapi kan tidak ada bekas-bekasnya, itu tidak ada. Karena apa? Kadzabu tadi ya, mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ulangi makna ayat tadi, betapa banyaknya kaum yang lebih lemah dari kaum yang beriman mengikutimu wahai Nabi Muhammad ya, serta berpegang teguh dengan tuntunan kami yang telah kami anugerahi kemenangan menghadapi lawan-lawan mereka. Dan betapa banyaknya pula negeri-negeri yang penduduknya mendustakan Rasul yang kami utus serta menyia-nyiakan tuntunan kami, dan yang kondisi mereka lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu dari Mekah. Dalam ayat yang kamim fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Betapa terjadi ya kelompok manusia yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Kelompok yang senjatanya sederhana mengalahkan kelompok yang senjatanya canggih. Ya tahun 45 ya memang kelompoknya besar ya. Orang-orang ya Surabaya sebenarnya orang
Ya, 10 November itu orangnya tidak orang Surabaya tok, jadi orang-orang Malang pun juga ikut berjuang. Korbannya cukup banyak, tapi senjatanya kan sederhana, bisa mengalahkan tentara yang senjatanya canggih karena menang di dalam Perang Dunia Kedua. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bantuan pertolongan dari Allah, ya, perjuangan itu tidak akan menang. Ya, itu pun walaupun sudah 10 November 45 ya. Itu Belanda sampai ke sini ya. Melalui perundingan dan 47 48 sampai di sini ya. Desing peluru sampai di desa-desa di sana ya, mortir dan sebagainya, Pak. Ya, kerunding akhirnya akhir tahun 49 itu ya, konferensi meja bundar ya. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang itu harus kita pertahankan ya sampai kapanpun ya, NKRI ya. Ya, dan juga kita tingkatkan ya. Kita itu artinya semuanya punya kewajiban dengan porsi masing-masing ya. Kesejahteraan, keamanan itu harus kita tingkatkan ya. Kalau secara parsial, sepotong-sepotong barangkali sudah meningkat. Saya itu sederhana. Wong daftar haji ku antrinya 10 tahun. Itu artinya kesejahteraan material itu sudah meningkat. Tapi di sana sini masih ada kekurangan, ya kita perbaiki bersama gitu loh. Itu saya secara sederhana saja. Dulu Pak, waktu masih kayak kecil, ya tahun 50-an atau 60-an, iku nek pas Imlek, iku blonjo ku angel. Sing duwe toko zamanku Cina. Ya yang punya toko zaman itu Cina, lah Imlek ya wis gak iso blonjo. Lah sekarang itu bangsa kita juga punya toko-toko, hari apapun, kapanpun, ya 24 jam kalau mau belanja iso. Ya, kalau pasar umum, nang Gadang, ya pasar swalayan itu mat itu kan 24 jam juga gitu. Itu menunjukkan kemakmuran. Tapi ya itu tadi, ya kekayaan jangan menumpuk pada sedikit orang, gitu loh ya, agar lebih merata. Ya podong ngrasakno hasil perjuangan yang dulu nenek moyangnya ikut berjuang. Itu. Ya ayat di atas menggunakan bentuk tunggal, ya mufrad, ketika menjelaskan rayuan setan kepada siapa yang memandang baik amal buruknya, tazin dan itu, ya judi ku api. Kata setan ini ya itu longgo diluk lek menang wah wis oleh akeh gitu ya. Ya sama dengan orang-orang yang menikmati narkoba, menyalahgunakan narkoba ya. Nah, sekarang itu berbahayanya saya baca di koran, kopi itu banyak yang dicampur dengan zat-zat semacam itu. Sudah ketemu 21 merek kopi ya yang dicampur dengan obat kuat ya. Naudzubillah itu nanti bisa jadi penyakit ya. Sementara mungkin bisa menimbulkan kekuatan stamina, tapi dalam jangka panjang itu membahayakan kesehatan. Yo kok mentolo nih. Ya, kepingin laris dagangane mencampur sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, iki omben-omben biasa, ini obat mesti harus dibegitukan. Iki jamu yang sudah disahkan oleh Badan POM misalnya, iki panganan podo-podo POM itu ya kan, pengawas obat dan makanan kan gitu ya. Jadi tapi ini makanan, ini obat, harus dipisahkan. Jangan makanan dikasih campur obat yang dosisnya, ukurannya mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, berbahaya gitu lah. Ya, sedang ketika berbicara tentang mengikuti hawa nafsu digunakan bentuk jamak, yakni ya tadi itu kan ya wattaba'u, ini kan jamak, ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka ya. Ini ada yang beri penjelasan begini, ini menurut Imam Al-Biqai memberi kesan bahwa keburukan bermula dengan sedikit. Godaan setan kan begitu, laku digodho, oh wongku
bathuke kok klemis. Misalnya. Iya, kemudian setan ngajak sampai sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, dari sedikit akhirnya menjadi besar. Dan bila diabaikan, tidak diperhatikan, serta tidak segera dihentikan, ia akan berkembang menjadi banyak. Ya cepat istighfar aja. Oh, aku bathuke wong tutuk bathuke bojoku. Ya, itu Pak Gimin dia. Iku tutuk tekku, iku dek wong gitu ya. Ya. Saya lanjutkan, ini ada ya dari kelompok ini ayat terakhir. Nanti ada kelompok yang lain, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ya, masal itu perumpamaan ya, yang tidak ada dibandingkan dengan siapa-siapa. Kalau mislun itu ada perbandingan dia. Alladzina yunfiquna amwalahum bisa kamasali habatin ya, seperti biji. Ambatat sab'a sanabil ya, menumbuhkan 7 tangkai ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu perumpamaan ya. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa, artinya iman dan amal soleh. Di dalamnya ada sungai-sungai ya, anharun, sungai-sungai dari air yang tidak berubah, lam yataghayyar. Ya, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi para peminumnya. Ya, di dunia dilarang haram khamr itu, tapi di surga disediakan Pak khamr itu ya. Ya. Jadi di surga itu sudah kita tinggal memetik hasil buah amal kita. Nggak ada orang nyambut kaimnya di sana itu, tidak ada orang beramal. Itu tempat memetik hasil. Dan sungai-sungai dari madu yang telah tersaring. Ya, asal musaffa, asal itu madu musaffa yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala buah-buahan. Ya, walau fiya min kullis samarat. Ya, ada nanti mangga ada, kurma ada, semangka ada, rambutan ada. Ya. Ya, min kullis samarat. Yang penting lagi wa maghfiratum mir rabbihim, dan ampunan dari Tuhan mereka. Ya, itu puncak dari segala yang sudah diampuni ya. Tidak ada rasa rikuh macam-macam sudah hilang ya, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar ya, sama dengan dia yang kekal dalam neraka. Podok-podok kekalnya sama, tapi rasanya berbeda. Satu mengalami kenikmatan yang luar biasa, satu mengalami siksa yang luar biasa. Gitulah maksudnya. Ya. Karena apa? Yang di neraka, dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih. Wasuqu ma'an hamiman. Ya. Digerojok air mendidih. Faqat to'a am'a'ahum, sehingga memotong-motong usus mereka. Ya, karena panasnya luar biasa. Ya, kalau di dunia usus itu gak gampang merotoli loh ya. Sama dengan apa? Babat itu digodok gak
Ya, karena dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saya bandingkan kalau pohon-pohonan itu tapase klopo itu ya kan ya anyamannya seperti itu, tidak hanya lurus tapi menyilang-menyilang. Babat itu kan begitu. Jadi untuk menggiling makanan itu ya subhanallah itu luar biasa ciptaan Allah. Kalau daging di sini kan lurus-lurus saja, tapi kalau babat ya sap-sap gitu ya. Ya. Ada orang yang suka soto babat dulu. Dulu ada orang jualan memang soto babat. Ya, hati-hati jangan banyak Pak. Kolesterolnya tinggi. Ya, nanti pembuluh darah kita bisa menyempit. Nah, itu bisa tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan sebagainya. Boleh sekali-sekali. Ya, boleh sekali-sekali. Enak Pak ya, gurih memang gurih. Ya. Ayat di atas menyatakan begini, perumpamaan, yakni sifat dan keadaan yang sangat indah dari surga yang dijanjikan Allah kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa, sungguh sangat mengagumkan dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ya, seindah kata pun, sehebat apapun, itu keindahan surga tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini sekedar saja dibandingkan dengan indahnya dunia, tapi tidak sama dengan apa yang di dunia. Di dalamnya ada sungai-sungai dan ada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ya, sini ono banyu dikatakan tajri, air yang mengalir. Itu juga menunjukkan kita bahwa air itu jangan sampai ngembeng. Ya, air itu kalau bisa mengalir, gitu ya, mengalir. Ya, kalau ada air tergenang cepat-cepat dialirkan, sebab itu akan jadi sarang penyakit. Ya. Betapapun lama ia disimpan ya. Dan sungai-sungai dari khomer, yakni dari arak yang lezat rasanya, menyenangkan lagi baik dampaknya bagi peminumnya. Di sini orang banyak minum khamr, lama-lama ya, minuman yang beralkohol itu hatinya bisa rusak. Kata orang yang sudah pernah mendekat dengan orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang sakit hati ya, sirosis macam-macam itu hatinya kadang-kadang jadi mengeras tadi ya. Itu nom-nomane dhek iku seneng ngombe ya, omben-omben sing ngandung alkohol rata-rata begitu ya. Di samping juga ada karena ya virus ya, ada karena virus juga ada. Tapi ini jadi Allah sudah jauh-jauh karena semuanya yang ciptakan Allah. Nek ngombe arak alkohol nanti akibatnya seperti ini. Di samping mengubah akal kalau mabuk, tapi terhadap fisik juga begitu. Kalau tidak normal. Ya, di samping khamr yang lezat nanti di surga ya, akibatnya tidak ada apa-apa, tetap sehat. Dan sungai-sungai dari madu yang telah tersaring ya, asale musaffa, sehingga tidak lagi bercampur dengan sesuatu yang lainnya ya. Di sini kalau madu deso itu diperes biasa si katutan ya, tapi kalau sudah disaring berulang kali ya tidak juga. Lain di surga itu sudah madu yang disaring. Ya, tidak ada campurannya lagi. Dan di samping itu mereka memperoleh juga di dalamnya segala macam dan jenis buah-buahan. Mingkul samarat. Ya, puncak-puncaknya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya ya, ada juga orang kekal, tapi kekalnya di neraka. Mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga karena panasnya memotong-motong usus mereka. Ya, sama enggak? Ya, itu jelas tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, tempatnya sudah berbeda, hidangannya berbeda. Nah, ini ya manusia tinggal suruh pilih aja, milih sing di podo-podo suwene sama-sama kekalnya ya. Tinggal pilih ya.
Insya Allah kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kita akan ditempatkan di tempat yang baik, ya, yang memuaskan. Sedangkan kalau kita membelakangi, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kita akan bertempat tinggal di neraka yang siksanya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata juga, gitu. Karena memang luar biasa. Ya. Jadi tentang ya, manusia itu memang berbeda-beda. Kenapa kok digambarkan dengan sungai, dengan makanan, minuman? Ya. Apakah memang di surga itu seperti di dunia ini ya, buahnya seperti itu ya? Itu artinya memberi motivasi pada orang supaya keinginannya masuk surga itu besar. Kenikmatan yang bagaimana yang tidak bisa ditulis dengan kata-kata itu pokoknya jadi keinginan, jadi cita-cita. Hakikatnya Allah yang tahu. Hanya ada ya ahli filsafat begini, kalau misalnya itu sifatnya materi, kalau di dunia materi ini ada batas bosene, gitu ya. Materi itu ada batas ya, sudah jenuh ya. Mosok sedina karena apa? Idul Adha ono daging, sedina daging tok. Ya, ada jenuhnya kan, ya ada jenuhnya. Apa di surga semacam itu? Wallahu a'lam. Tapi digambarkan untuk manusia biasa, ya daging itu enak, buah-buahan itu enak. Ya, hakikatnya ahli filsafat mengatakan kenikmatan di sana bukan kenikmatan materi, tapi kenikmatan rohani. Itu tidak pernah ada bosennya, gitulah. Uang itu tambah ilmu itu tambah akeh, gak tahu bosen ilmu itu tambah kurang-kurang. Tapi sampean pas baca klik rong dino kok ketemu tiwul tok misalnya itu ya ada bosennya, ingin ganti lainnya tiwul. Ya sama dengan orang Yahudi dulu diselamatkan oleh Allah dengan Nabi Musa, kok makannya hanya al-manna wassalwa. Mbok ya jangan ini, padahal itu sudah menyehatkan. Tapi orang Yahudi kepingin mbok gantilah liyane kan gitu ya. Sifat materi itu ada batas jenuhnya, Pak, ya. Ada batas jenuhnya. Sampean umpama kei sirup yang kelas 1 enggak tahu apa namanya marjan atau yang lain atau ABC, itu kan juga bosan juga, kepingin teh anget gitu ya. Kepingin teh anget, kadang-kadang sudah merasa kepingin air putih saja, kok njaluk banyu putih ae kan gitu. Ya kalau sifatnya materi. Kalau sifatnya rohani, insya Allah tidak ada kebosanan itu ya. Tadi sudah jelaskan ya, kalau anhar itu jamak nahrun ya. Sungai-sungai digambarkan banyak sekali, dan yang mengalir itu juga macam-macam. Tapi mengalir itu salah satu hal yang menjadikan air itu jadi awet ya. Jadi kalau itu pelajaran juga, kalau ada air tergenang apalagi musim seperti ini, ayolah kita keruk misalnya yang nutupi itu supaya air itu mengalir. Syukur-syukur kalau sekitar kita itu tidak ada air yang tergenang ya. Itu biasanya kan ada sarang nyamuk ya, kalau sampai nyamuknya itu apa itu Aedes aegypti ya, bisa ya, saya katakan tidak mesti orang kena DB, tapi bisa menyebabkan orang kena demam berdarah. Kita jaga, so, kalau itu tidak cepat ketahuan itu membahayakan. Itu ikhtiar kita, di samping kita juga mohon pertolongan pada Allah ya. Digigit nyamuk pun kalau kita itu kebetulan secara fisik kita itu pertahanan tubuh kita kuat dan itu mendapat pertolongan Allah, tidak mesti kena DB kan gitu. Tapi kita nggak boleh sembrono, hanya mohon bertolong pada Allah tapi lingkungan kita tetap kotor dan sebagainya, itu juga tidak boleh ya. Jadi dua-duanya ikhtiar lahir kita ada, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di atas sebut kata lisyaribin ya. Syaribah yasrabu itu kan minum, syarib orang yang minum ya, ketika berbicara dengan khomer tadi itu ya. Ini karena ada orang-orang dalam kehidupan dunia ini yang tidak merasakan kelezatan khomer, di samping ada jenis-jenis khomer yang oleh orang tertentu disarakan lezat dan oleh orang lain tidak ya. Kita kan tidak pernah ya,
yang mengatakan memang tidak pernah minum ya, tapi ada orang mengatakan ya jenis-jenis itu wong ini rasanya pahit, ada yang mengatakan begitu ya. Tapi khamr di surga itu semuanya merasakan kelezatannya. Itu bedanya dengan enggak tahu ya, dalam negeri ada topi miring. Ya, ada topi miring ya, ada vodka, ada martini, saya dengar aja itu ya. Kalau martini mungkin di Amerika, vodka itu dari Rusia barangkali. Ya. Hampir saya heran juga, semua bangsa itu mengenal minuman beralkohol. Wong Jawa duwe arjo, ya. Ya, arak Jawa ya. Ya, di Tuban ada tua, ya. Di Manado juga ada, enggak tahu namanya arak tikus apa itu namanya ya. Orang Jepang juga punya, ya. Orang Indian zaman dulu juga nggak ngerti. Dulu ada kaitannya dengan ritual keagamaan gitu ya, ada ritual. Ya, jadi kalau sudah ingin mendekat menurut kepercayaan mereka dengan Tuhan yang Maha Kuasanya itu dalam kondisi tidak sadar mabuk. Penyebutan maghfirah yang terakhir, ampunan Allah, setelah penyebutan aneka kenikmatan jasmani di atas, untuk menjelaskan bahwa di samping kenikmatan jasmani mereka juga memperoleh ketenangan batin. Itu tidak kalah nilainya ya. Diberi rezeki, istri, anak, tapi kok atine iki sik gak tenang. Apa anakku wedok iki lek wedok wis wayahe nikah ndang oleh jodoh ta ora. Itu kadang-kadang mengganggu pikiran ya. Dia kuliah nanti betul-betul belajar, bergaul dengan baik temannya, apa jangan-jangan nanti ada model itu menculik sampai minggu-minggu tidak pulang. Itu kan orang tua kadang-kadang ada semacam ini. Ini ampunan Allah memberi ketenangan batin ya. Kita ikhtiar anak kita didik jadi orang-orang baik dimanapun, di samping kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah yang diampuni dosa kita, kita mendapat keteraman batin kita tambah istiqomah di dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi